Setelah 2 minggu lebih bersama, akhirnya gue berani nyimpulin kalau Xperia One Mark II adalah smartphone flagship yang cuma cocok untuk kalangan terbatas. Gak kayak iPhone atau Samsung yang cocok dipakai siapa aja, kita perlu adaptasi untuk bisa ngerasa nyaman sampai akhirnya menguasai smartphone ini. Jujur aja, dari semua HP yang sejauh ini dirilis tahun 2020, cuma Xperia One Mark II yang bikin gua penasaran sampai ke ubun-ubun. Bayangin aja, gua harus nunggu hampir setengah tahun dari pertama HP ini diumumin sampai dengan akhirnya ready bisa dibeli. Malah tadinya gue sempat mikir kayaknya Sony nggak niat jualan HP ini. Tapi ternyata nggak juga sih, karena buktinya mereka sampai rilis lebih dari 20 video buat promosiin Xperia One Mark II di YouTube mereka. Sampai akhirnya di suatu pagi, Xperia One Mark II yang udah gue tunggu-tunggu mendarat di kantor dengan selamat. Gue bener-bener excited. Selesai sudah penantian panjang hampir setengah tahun. Buat gua ada 2 poin yang paling menonjol dan bikin Xperia One Mark II beda dari kebanyakan flagship lain, yaitu layar dan kamera. Gua nggak berani bilang kalau layar dan kamera Xperia One Mark II adalah yang terbaik, tapi gua bisa bilang layar dan kamera smartphone ini salah satu yang paling berkesan. Motret pakai Xperia One Mark II rasanya susah-susah gampang, kadang malah terasa lumayan ngerepotin. Hasilnya pun kadang bagus, kadang biasa aja, tergantung konfigurasi yang kita pakai. Basically, experience motret di Xperia One Mark II mirip kayak flagship LG atau Huawei, karena selain mode auto juga ada mode pro dengan konfigurasi yang lebih lengkap dari biasanya. Bedanya, Sony berhasil mengemas mode pro di Xperia One Mark II jadi jauh lebih menarik lewat aplikasi khusus Photo Pro yang punya interface mirip mirrorless Sony Alpha. Simpelnya begini, ketika butuh motret cepat atau bokeh, gue akan pakai aplikasi kamera biasa dengan pengaturan serba auto. Tapi di beberapa scene yang lebih sulit, gue lebih seneng motret lewat aplikasi Photo Pro. Yang perlu dicatat, pakai Photo Pro nggak ngejamin kalau hasil foto yang kita dapat bakal lebih bagus. Biasanya gue akan motret pakai Photo Pro ketika butuh bermain-main dengan shutter speed untuk motret objek yang bergerak cepat. Tapi sebelum lanjut, gue mau cerita dikit soal mode khusus yang ada di Photo Pro, yaitu Program Mode dan juga Shutter Priority. Kalau Program Mode biasanya bakal ngebantu buat motret makhluk hidup yang sering bergerak cepat kayak anak-anak atau kucing atau anjing. Sementara Shutter Priority ini sebenarnya sama juga sih buat motret yang bergerak cepat tapi bukan makhluk hidup. Lebih ke kayak air hujan ataupun light rail kendaraan. Ada 5 poin yang gua rasain jadi pembeda antara mode Pro di Xperia One Mark II dengan mayoritas flagship lain. Di Xperia One Mark II gua bisa pakai metering spot, focus area, continuous autofocus, eye tracking, dan continuous shot 20 frame per second. 2 poin terakhir yang gua sebut barusan bahkan jadi senjata utama yang bikin HP ini terasa mirip mirrorless Sony Alpha. Yang juga bikin HP ini seolah kelihatan lebih pro adalah penamaan lensanya yang mirip lensa kamera beneran. Ada 16mm, ada 24mm, dan 70mm. Walaupun nampilin menu dan konfigurasi yang lebih lengkap, tapi kadang gue tetap lebih suka motret pakai aplikasi kamera yang basic atau standar. Kenapa? Karena di Photo Pro gue nggak bisa pakai tombol shutter virtual, terus juga layout interface-nya itu lebih dirancang buat motret secara landscape. Dan satu lagi, gua nggak bisa pakai kamera depan buat selfie di aplikasi Photo Pro ini. Gua juga cukup kaget begitu tahu Xperia One Mark II nggak punya dedicated night mode. Ketika motret low light pakai aplikasi kamera biasa, AI-nya akan merintahin untuk stacking foto di mana hasilnya jadi lebih terang dan detail. Tapi sekali lagi, ini berlaku otomatis tergantung deteksi dari AI-nya, alias nggak bisa diaktifin secara manual.
Aplikasi kamera yang juga esensial di HP ini adalah Cinema Pro yang sebenarnya udah pernah ada di Xperia One generasi pertama. Aplikasi ini emang powerful buat yang hobi bikin video sinematik. Kuncinya karena ada preset color grading menarik, bisa milih lensa, dan sekarang udah bisa change focus otomatis. Paling yang jadi kekurangannya menurut gua nggak ada focus picking, jadi kita harus bener-bener jeli ngelihat layar pas lagi ngatur fokus. Sama kayak kamera, layar juga jadi hal paling menonjol dari HP ini. Bukan soal ukurannya, tapi rasionya. Beberapa orang yang lihat gue pakai HP ini pasti aja nanya, itu HP apaan kok jangkung banget? Padahal kalau diukur, panjang HP ini nggak beda jauh dari HP-HP keluaran terbaru lainnya. Karena HP ini langsing aja, jadi kesannya panjang banget. Sebenarnya kalau soal ukuran, gue ngerasa fine-fine aja pakai HP sepanjang ini. Yang justru jadi concern adalah casingnya. Dengan backdoor kaca dan frame aluminium, gripnya berasa licin. Dan gua nggak mau ambil risiko ngejatohin HP yang harganya nyampe 22 juta. Saking nggak ada yang jual casingnya di e-commerce lokal, akhirnya mau nggak mau gua beli dari luar. Itu pun dikit banget pilihannya. Merek terkenal cuma ada Spigen dan Olixar. Dan pas mau beli, yang ready ternyata cuma Olixar. Kirimnya pun jauh dari Inggris. Terlepas soal casing, gua ngerasa bahagia ketika streaming dan ngegame di layar OLED 4K 21:9 punya Xperia One Mark II karena manjain mata banget. Buat buka dua apps secara split screen juga maksimal. Layarnya nggak diganggu poni atau punch hole dan juga support HDR10+. Kebahagiaan makin bertambah dengan adanya speaker stereo Dolby Atmos yang juga support dynamic vibration. Bakal ngasih experience yang beda terutama pas muter musik yang ngebass. Ah iya, ngomongin musik gue jadi inget ada yang harus gue apresiasi dari Xperia One Mark II. Apalagi kalau bukan jack audio yang udah makin langka, makin susah ditemuin di HP-HP zaman sekarang. Awalnya sih gue kurang bisa ngerasain resolusi 4K di layar Xperia One Mark II. Tapi lama-lama akhirnya bisa juga. Apalagi buat kalian yang suka pakai display dan font size yang paling kecil, tulisan bakal tetap kelihatan tajam dan kinclong. Gua pun sempat ragu, apa iya bisa nyaman lihat layar 4K tapi cuma 60 Hz? Tapi pas coba langsung gua ngerasa cukup nyaman karena ada motion blur reduction. Seenggaknya jadi berasa lebih smooth, walaupun emang sih masih belum sesmooth 90 Hz. Satu lagi keraguan gua adalah soal baterai karena resolusi 4K di Xperia One Mark II nggak bisa diturunin. Tapi untungnya konsumsi baterainya ini nggak seboros yang gua kira. Gua cuma butuh ngecas sekali sehari. Layar 4K Xperia One Mark II untungnya juga dibarengin storage 256GB plus tambahan slot microSD. Selain pasti banyak kepake buat nyimpen foto dan video, juga bakal lumayan kepake buat nyimpen screenshot. Walaupun sepele, tapi gua seneng ya karena Sony merhatiin hal-hal kecil. Selain punya jack audio dan slot microSD, HP ini juga masih punya LED notifikasi yang udah mulai langka saat ini. Overall menurut gua HP ini menarik banget terutama buat layar dan juga kameranya. Tapi kalau ditanya, apakah HP ini bakalan sukses? Gue sih ragu ya karena buat belinya aja susah. HP ini cuma dijual di beberapa negara tertentu aja. Jadi bisa dibilang Xperia One Mark II ini cuma sebatas HP show off buat Sony. At least sebagai penanda kalau mereka itu masih bikin HP. Tahan, 1, 2, 3 lewat. Oke. Siap, lewat Rom. Oke, 1, 2, 3.